Oke, selamat pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, saat ini kami akan mempelajari firman-Mu, mempelajari pelajaran agama. Saat ini kami akan mulai kelas kami. Mohon kiranya Roh Kudus menyertai kami, menerangi pikiran kami, supaya kami boleh belajar dengan benar dan boleh mengerti. Berkati juga murid-murid yang sementara mendengarkan pelajaran ini, kiranya Engkau berkati mereka supaya mereka boleh mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, adik-adik semuanya yang menyaksikan video ini, khususnya kelas 8, kita akan mempelajari satu cerita lanjutan dari pelajaran kita yang sebelumnya. Pelajaran kita sebelumnya itu membahas tentang Yesus, nubuatan tentang Yesus yang ada di Perjanjian Lama, di kitab-kitab Perjanjian Lama. Saat ini kita akan mempelajari tentang Yesus sendiri, tentang kelahiran, kehidupan, dan kematian, serta kebangkitan Yesus. Namun saat ini kita akan mulai dengan yang paling awal, yaitu tentang kelahiran Yesus. Kita harus mengenal siapa Juru Selamat kita. Kita harus mengenal Dia dari sejak awalnya, sangat awalnya juga, supaya kita boleh mengerti akan pekerjaan yang dilakukannya. Saat ini kita akan membahas tentang kelahiran Yesus. Mungkin kita sudah mengetahui banyak tentang kelahiran Yesus, tapi saat ini kita akan melihat dari sudut pandang yang lebih dalam lagi. Nah, nubuatan di kitab suci yang pertama yang menubuatkan atau meramalkan tentang kedatangan Yesus ada di Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15 adalah perkataan Tuhan kepada ular yang melambangkan setan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Mari kita baca Kejadian 3 ayat 15. Aku di sini Tuhan akan mengadakan permusuhan antara engkau. Nah, engkau itu siapa? Engkau itu ular atau setan. Antara engkau dan perempuan itu yaitu Hawa. Antara keturunanmu atau setan dan pengikutnya, dan keturunannya. Keturunan siapa? Keturunannya Hawa. Oke, selanjutnya. Jadi akan ada permusuhan antara setan dan keturunan Hawa. Keturunannya atau keturunan Hawa, yaitu Yesus, akan meremukkan kepalamu. Karena di sini Yesus, Allah sementara berbicara dengan ular juga. Jadi keturunan Hawa atau Yesus itu akan meremukkan, menghancurkan kepalanya ular atau setan. Dan engkau dan setan atau ular itu akan meremukkan tumitnya atau akan berada di bawah tumitnya. Di sini dibuatkan bahwa keturunan Hawa atau Yesus akan mengalahkan setan. Nah, peristiwa ini terjadi di atas kayu salib ketika Yesus menebus manusia. Di kayu salib, Yesus mengalahkan setan. Setan dikalahkan. Selanjutnya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini sudah sangat kita hafal, mungkin kita sering dengar di mana-mana. Inilah cikal bakal atau inilah awal mula mengapa Allah mengutus Yesus. Karena Allah mengasihi kita, karena Allah tidak mau kita mati. Allah tidak ingin manusia mati, sehingga Dia mengutus Yesus anaknya datang ke dunia. Yang pertama kita pelajari tentang nubuatan. Nubuatan tentang kedatangan Yesus sebagai orang yang mengalahkan setan. Dan kedatangan Yesus ini terjadi oleh karena Bapa mengasihi manusia. Bapa mengasihi manusia dan tidak ingin manusia mati. Sehingga Yesus harus diutus untuk menebus dan memberikan kehidupan yang kekal bagi seluruh orang yang percaya. Oke, mari kita masuk ke pelajaran lebih lanjut lagi, yaitu tentang kelahiran Yesus. Nah, kelahiran Yesus ini sangat ajaib. Kenapa? Mari kita baca di Matius 1 ayat 18 sampai 23. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf,
ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka berdua hidup sebagai suami istri. Nah, jadi sebelum Maria dan Yusuf menikah, masih tunangan, masih berencana untuk menikah, Maria sudah hamil. Nah, hamilnya ini bukan oleh manusia, tetapi Roh Kudus membuat Maria mengandung bayi Yesus. Nah, Yusuf tidak tahu. Oleh karena itu di sini dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, jadi Yusuf bilang begini kan, saya belum menikah dengan Maria, kok Maria sudah punya apa? Sudah mengandung? Apa jangan-jangan Maria sudah pernah bersama-sama dengan orang lain tanpa sepengetahuan saya? Tapi Yusuf ini orang yang sangat baik, tulus, oleh karena itu dia ingin ceraikan diam-diam supaya nggak bikin malu si Maria. Nah, ketika Yusuf berniat untuk menceraikan Maria, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak atau muncul kepadanya dalam mimpi dan berkata apa malaikat Tuhan? Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Jangan takut Yusuf, kata malaikat. Karena apa? Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi Yusuf ketika ingin menceraikan si Maria, malaikat Tuhan datang dan bilang, jangan takut, nikahi saja si Maria. Karena yang di dalam kandungan Maria adalah bayi dari Roh Kudus, bukan dari manusia. Nah, ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, nah ini, kehamilan Maria sudah dinubuatkan oleh para nabi. Ini lihat. Sesungguhnya anak darah atau anak perawan, Maria masih perawan, itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti apa Immanuel? Immanuel artinya Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Yusuf menikahi Maria. Berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, itu dia. Jadi ketika Maria juga belum menikah tapi sudah hamil, Yusuf bingung dan akhirnya malaikat Tuhan memberikan pengertian kepada Yusuf bahwa yang ada di dalam kandungan Maria adalah bayi atau Yesus yang datang dari Roh Kudus. Nah, Yesus atau ketika Yesus lahir, Yesus dinamakan julukannya Immanuel. Apa sih arti Immanuel? Nah, Immanuel ini artinya adalah Allah menyertai. Kenapa Yesus harus dinamakan Immanuel? Nah, ini dia alasannya. Kenapa Yesus dinamakan Immanuel? Meskipun Allah itu tidak nampak dan berada di kerajaan surga, Allah itu jauh dari kita. Namun melalui kehadiran Yesus di dunia ini, Yesus adalah anak Allah dan Allah sanggup menjangkau manusia yang berdosa. Jadi meskipun Allah jauh di surga dan manusia jauh di bumi, tetapi melalui kedatangan Yesus ke dunia, Allah dapat menjangkau manusia yang berdosa. Kenapa? Karena Yesus adalah Allah. Yesus adalah anak Allah. Dan Allah sanggup menyertai manusia melalui Yesus. Nah, lalu apa arti nama Yesus? Mungkin adik-adik belum tahu atau sudah ada yang tahu. Apa sih arti nama Yesus? Yesus itu artinya itu dalam bahasa Ibrani. Yesus berarti Allah adalah penyelamat. Allah adalah penyelamat. Kenapa ini diberikan kepada Yesus? Ini dia. Nama ini diberikan untuk menyatakan maksud dan tujuan kelahiran Yesus di bumi, yaitu untuk menyelamatkan manusia. Jadi tujuan Yesus dinamakan sebagai Yesus dan Immanuel itu sebagai satu pernyataan untuk menyatakan, kita lihat ini, untuk menyatakan maksud dan tujuan kelahiran Yesus di bumi.
Nah, Yesus datang ke dunia bertujuan untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Dan Yesus berarti adalah Allah menyelamatkan. Mari kita lihat di sini. Tempat kelahiran Yesus. Di mana Yesus lahir? Nah, Lukas 2 ayat 47. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea. Nah, jadi Yusuf ini tinggal di Nazaret, dia pergi ke Yudea. Untuk ngapain? Nah, tujuannya itu untuk melakukan sensus penduduk, untuk mendaftarkan namanya dan istrinya, dan juga anak yang akan lahir. Nah, dari Nazaret, Yusuf pergi kemana? Ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Yusuf pergi ke Bethlehem karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat lagi bagi mereka di penginapan. Jadi, ketika Yusuf dan Maria masih berdua, Yesus masih di kandungan, mereka pergi ke Bethlehem dan mencari penginapan karena sudah malam, untuk menginap di sana, dan tidak ada yang menerima mereka karena sudah penuh. Akhirnya Yesus atau Maria menemukan satu kandang domba dan melahirkan di sana. Dan di kota Bethlehem lah Yesus dilahirkan. Nah, apa sih arti Bethlehem? Kenapa harus di Bethlehem dilahirkannya? Yang pertama, Yesus harus dilahirkan di Bethlehem karena sudah dinubuatkan. Dan yang kedua, ada salah satu alasannya. Mari kita lihat. Selain Bethlehem sudah dinubuatkan, Bethlehem juga berarti, Bethlehem ini diambil dari bahasa Ibrani. Artinya rumah roti. Rumah roti. Bethlehem ini artinya adalah rumah roti. Ingat, adik-adik, Yesus sering berkata dan Yesus mengatakan kepada orang banyak bahwa ia adalah roti hidup. Yesus adalah roti hidup yang akan memberikan hidup kepada siapa saja yang menerima dia dan percaya kepada dia. Jadi harus lahir juga di rumah roti. Sangat erat kaitannya. Nah, selanjutnya. Ketika Yesus lahir di palungan, di kandang domba, ada dua kelompok orang yang menyambut Yesus. Yang datang untuk menyambut dan menyembah Yesus di palungan, di kandang domba. Siapa itu? Orang-orang yang menyambut kelahiran Yesus adalah yang pertama, orang Majus dari timur. Nah, Majus ini adalah daerah di sekitar daerah Babylon, di daerah Iran kalau sekarang, daerah Irak. Dan yang kedua adalah kelompok dari gembala domba. Mari kita lihat yang pertama. Orang-orang Majus. Nah, sesudah dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia? Jadi orang-orang Majus ini bertanya kepada Raja Herodes, di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepada Raja Herodes, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, ini nubuatannya. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Walaupun di Bethlehem kota kecil, namun dia tidak akan menjadi sangat kecil, karena dia akan menjadi tempat kelahiran dari Mesias. Nah, itu dia. Jadi ketika Herodes terkejut dengan pertanyaan orang-orang Majus, Herodes mengumpulkan orang-orang ahli-ahli Taurat untuk menyelidiki Alkitab. Maka sedikit-sedikit Alkitab, ketemu Mesias akan lahir di Bethlehem. Nah, lalu pendek cerita di ayat ini dia. Ketika dikasih tahu di mana Yesus lahir di Bethlehem, orang Majus datang. Pergi
ke tempat Yesus lahir. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di tempat di mana anak itu atau Yesus itu berada. Jadi orang Majus itu dari tempat mereka tinggal pergi ke Bethlehem mengikuti bintang. Nggak tahu bintang apa, itu tanda dari Tuhan, dan bintang itu berhenti tepat di atas tempat Yesus dilahirkan. Nah, ketika mereka melihat bintang itu, bintang yang menuntun mereka, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah orang-orang Majus itu ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama-sama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Jadi orang Majus masuk ke dalam tempat Yesus dibaringkan, lalu menyembah Yesus, dan mereka membuka tempat harta. Orang-orang Majus ini nggak tahu ada berapa jumlahnya, tetapi mereka membawa banyak persembahan, banyak hadiah untuk Yesus. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Apa saja persembahannya? Nah, ini dia ya. Persembahan yang dibawa yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, kita apa ya? Persembahan yang dibawa apa aja? Emas, kemenyan, dan mur. Mur ini atau minyak ya. Minyak juga, sejenis minyak-minyakan. Ini diberikan kepada Yesus. Nah, golongan yang kedua adalah gembala-gembala domba. Yang tadi kan yang menyebut Yesus orang-orang Majus. Gembala-gembala domba adalah golongan yang kedua. Kita baca di Lukas 2:8-16. Di daerah itu ada gembala-gembala di dekat Bethlehem. Ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba ketika mereka lagi menjaga ternak mereka, menjaga domba mereka, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Apa kabarnya? Apa kabar kesukaannya? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kota Daud apa? Bethlehem, kata malaikat. Nah, ayat selanjutnya. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin, terbaring dalam palungan, di dalam kandang domba, kata malaikat. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara surga memuji Allah. Jadi ketika gembala-gembala ini melihat malaikat, tiba-tiba ada ratusan ribu mungkin malaikat-malaikat menyanyi memuji Tuhan. Mereka memuji Tuhan dengan kata-kata ini, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat yang banyak itu meninggalkan para gembala dan kembali ke surga, malaikat itu pergi kembali ke surga. Apa yang dilakukan gembala? Ini dia. Gembala-gembala itu berkata kepada seorang dan yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang telah diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Ketika gembala-gembala itu ditinggalkan oleh para malaikat, gembala-gembala itu pergi ke Bethlehem dan menemui Yesus dan juga menyembah Yesus. Golongan yang kedua adalah gembala-gembala. Jadi yang menyambut Yesus ada dua. Orang-orang Majus dan juga para gembala. Ingat itu ya. Nah, mengapa mereka dapat menyambut Yesus? Kenapa dua kelompok ini bisa menyambut Yesus? Ini dia alasannya. Orang-orang Majus dari timur senantiasa mempelajari nubuatan mengenai kelahiran Juru Selamat. Jadi orang-orang Majus ini selalu mempelajari pelajaran tentang bagaimana Yesus datang, bagaimana Yesus lahir. Dan yang kedua, gembala-gembala domba itu senantiasa selalu membicarakan mengenai kelahiran Juru Selamat yang dijanjikan. Mereka selalu ngobrol bagaimana sih Juru Selamat itu datang. Mereka selalu ngobrol, membicarakan, berdiskusi mengenai Yesus. Jadi, kelompok yang menyambut kedatangan Yesus, baik kedatangan Yesus yang pertama maupun yang kedua juga nanti, adalah orang-orang yang mempelajari kitab suci dan orang-orang yang selalu menyampaikan kabar tentang Juru Selamat. Jadi kita harus selalu ngomong